kamu udah nggak apa-apa kan, gadis? Jangan kena mata. Nggak apa-apa kan? Nggak kaget. Warna rambut. Itu kopi itu bisa bikin apa, Roy? Mengecoh baunya, mengecoh sosok-sosok gaib untuk nggak masuk lagi ke dia ya. Iya, kita harus take out. Ya, Bawa kopi keluar, itu memang dipercaya untuk menghilangkan bau-bau sesuatu. Biasa kita taruh biji kopi di satu ruangan untuk menyerap bau. Selain daripada menyerap bau, biasanya hantu-hantu nggak suka bau kopi. Oh ya? Ya. Berarti kalau misalnya untuk di rumah kita harus sediain Bisa kopi. taruh Iya. juga tuh ya di Kopi ujung-ujung. apa aja? Kopi apa aja? Kopi kan ada Tapi- biji kopi, iya, ada kopi itu. kopi mentah itu. Iya. Ah, Mungkin Ada- lebih itunya kopi hitam kali ya. Iya. Bubuk kopi Bubuk gitu ya. kopi sih sebenarnya. Dia tuh menyerap bau dan dia menyebarkan bau kopi sehingga sang hantu itu merasa kebauan. Ada satu lagi sih kunyit. Bisa lah nanti aku coba Iya, di rumah. baiklah. Coba. Kita Kamu pakai nanti- masker kopi juga bisa kan? Ya masker kopi juga katanya untuk ini dipercaya untuk kulit menjadi bagus. Seperti itu. Seperti itu kakak. Baik. Rasa pahit masa lalumu jangan dibawa hingga masa depan. Karena itu tidak ada gunanya dan hanya membuat diri kita tidak bisa melangkah ke depan. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku ketagihan mempelajari ilmu hitam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Denny. Selamat malam Mas Denny. Malam, Mas. Apa yang mau Anda ceritakan? Jadi gini, Mas. Saya punya problem di kantor saya. Saya seorang pekerja marketing. Jadi inti pada suatu saat kemarin ada klien saya minta tolong saya ngerjain sesuatu. Di situ saya melakukan kecurangan terhadap klien saya. Kecurangan terhadap klien saya dan perusahaan saya. Oke. Harga yang ditentuin sama perusahaan saya up naik supaya ada uang masuk saya. Nah, di situ saya ketahuan sama audit saya dan saya dilaporkan ke bos, saya dipecat. Saya dendam. Akhirnya saya datangin ke rumahnya. Saya ajak ngobrol baik-baik, tapi karena kita udah sakit hati, ya tetap emosi itu nggak bisa terkontrol. Akhirnya saya hantam, saya pukul. Apa yang ada di hadapan saya pukulkan. Apa itu? Kursi lipat. Karena kita udah sakit hati, ya tetap emosi itu nggak bisa terkontrol. Akhirnya saya hantam, saya pukul. Apa yang ada di hadapan saya pukulkan. Apa itu? Kursi lipat. Setelah itu? 2 minggu kemudian keluarga datang ke rumah saya, minta biaya perobatan terhadap saya, ganti rugi. Saya makin kesal, udah dipecat. Keluarga minta ganti rugi, kalau nggak saya dijeblosin ke penjara, otomatis saya ganti rugi. Lalu? Saya makin kesal. Gak lama kemudian saya pergi ke suatu daerah, tempat di mana ada teman saya nunjukin, ini paten, ini hebat, bisa ngapain aja, apa dendam lu gitu. Orang pintar gitu. Orang pintar. Saya coba santet dia. Saya santet sampai dia sakit. Tapi saya tetap belum puas. Saya pelet anaknya, Mas. Karena saya udah rugi banyak ya menurut saya. Keluar uang untuk pengobatan segala macam. Pengobatan. Begitu Anda dipecat gara-gara dia. Iya. Saya pelet anaknya, jatuh cinta ke saya Aha. untuk manfaatin hartanya. Untuk mengembalikan semua uang saya. Padahal pertama kali Anda dipecat tuh gara-garanya emang kecurangan Anda sendiri ya? Iya benar. Oke, lalu tujuan Anda datang ke sini kenapa? Ya saya ingin
biar nggak jadi beban lagi mas ke saya. Beban apa? Saya mau minta maaf sih sebenarnya. Karena Anda memelet dan menyantet dia dan keluarga. Iya. Jadi mau minta maaf. Merasa terancam sampai harus akhirnya kepikiran untuk minta maaf? Seperti terancam sih enggak, tapi kayak ada gesekan-gesekan mistik yang sering saya alami. Seperti apa itu? Saya asal tidur, mimpi kayak dicakar, kayak diapain gitu ya. Dan setelah saya bangun tidur, itu benar. Ada Contohnya bekasnya? ini. Sebelumnya? Biasa di banyak. badan, ada di badan, Oke. di kaki, di paha. Dan menurut Anda itu ada hubungannya dengan apa yang dilakukan? Menurut saya ada. Oke, baik. Mudah-mudahan kita akan nemuin jawabannya dan bisa mendapatkan solusi ya supaya tidak ada luka-luka lagi ya. Kami akan ajak Mas Denny untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Denny mendiami rumah dengan nomor 19 dengan tanggal lahir 28 Januari 1988. Saya merasakan adanya benturan yang sangat kuat dari sosok Denny. Benturan ini karena makhluk gaib yang ada di sekitar Denny. Dari mata batin saya, ia mencoba ingin menghancurkan hidup seseorang karena sebuah pertikaian yang sangat hebat. Saat ini, saya melihat sosok Denny seperti gelap mata terhadap sosok yang ia sakiti. Saya melihat Denny ada sosok macan siluman. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Sebentar, Denny. Mas. Kenapa? Saya boleh melakukan sesuatu? Selama tidak mencelakakan, saya rasa tidak apa-apa. Ada apa? Mungkin ini bawaan dari badan saya ya. Saya punya ini. Boleh ke Mas dulu? Kamu diapain? Dioleskan aja ke tangan, nggak apa-apa sih. Buat apa? Mungkin ini ya bawaan badan saya untuk ya supaya nggak tahu juga. Enggak, Permintaan badan saya juga. Nggak ada faktor apa-apa, Mas. Kenapa saya harus mau? Ntar semua bergilir kok. Saya Is it sebentar ya. safe? Nah, itu dia. Pertanyaan saya Yes. aman nggak? Aman nggak? Kamu gimana That's a melihatnya? Coba lihat dulu boleh nggak? Boleh, Mas. Oh, itu minyak bulu perindu kan? Iya benar. Oh, Gitu. cuma minyak bulu perindu. Boleh? Pikiran Aman ya? makan. Kan bisa nanya. Oke. Oh, yes, Oke. Saya boleh berjalan ke situ? Iya, boleh. Ke sini saya boleh? Ini belum selesai udah. Sudah. Bisa aja. Yang Kamu terakhir, coba tiruin ya Roy lakuin tadi. Hah? boleh pinjam tangannya bentar, Mbak? Mau kiri apa kanan? Hey, Kanan boleh, Mbak. Jangan sampai aja kepedot. Thank you. Kenapa harus cewek sih? Wow, it's so scary. kok Harus aku hapus? Hapus aja. dia tadi cium tangan Salim atau apa sih sebenarnya? Sungkem. Sungkem gimana sih? Kenapa Sama tiba-tiba cium? Oh gini ya. Maaf. Kenapa kamu waktu pas kasih ke Kak Bayu. ini, ya ke Kak Bayu, kamu nggak cium tangannya? Kenapa kamu Kenapa cium harus ke langsung perempuan? Ke Gladys. Karena itu untuk wanita. Karena dulu saya pernah ngelakuin itu ke anak rekan kerja saya. Untuk apa? Itu pelet dia supaya dia. Melet. Iya. Sebentar. Jadi Mas Denny melet kita bertiga nih. Ya, itu hanya berlaku untuk wanita. Saya dong. Jadi ini ke saya dan ke Roy ini pura-pura supaya Mas Denny bisa ngolesin itu ke Gladys juga gitu.
Enggak, Bisa. jujur aja, jujur aja. Ya bisa dikatakan seperti itu